2014 atas pengabdian dan jasa-jasanya selama 5 tahun dalam membangun Kabupaten Pasaman, seperti kemajuan dan perkembangan pembangunan yang kita rasakan saat ini, dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi. Pada anggota DPRD yang baru, kami pimpinan Dewan Sementara mengucapkan selamat bertugas kepada kita semua yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman masa 2014-2019. Kiranya harapan kita semua dapat melaksanakan dan mengemban tugas-tugas yang telah diamanatkan masyarakat kepada kita melalui daerah pemilihan masing-masing secara bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD periode 2009-2014 sesuai dengan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kita semua menyadari bahwa tantangan tugas ke depan semakin berat karena aspirasi masyarakat yang semakin berkembang dan kritis sebagai akibat era komunikasi dan informasi semakin mengglobal. Semuanya itu harus kita jawab dengan kemampuan ekstra, rasional, objektif, dan profesionalitas dalam menanggapi aspirasi yang diinginkan, sehingga pembangunan sosial kemasyarakatan yang terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Hal tersebut dapat kita optimalkan dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal, khususnya dengan pihak eksekutif dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Pasaman. Kiranya hubungan kerjasama yang baik selama ini tetap dan kita tingkatkan dapat terpelihara, bersinergi, bersatu dengan lain agar tetap selalu terjadi kemitraan di masa-masa mendatang. Bapak Bupati, Bapak-Bapak, Ibu anggota Dewan, para undangan yang berbahagia, kami sebagai pimpinan sementara anggota DPRD Kabupaten Pasaman masa jabatan 2014-2019 betul-betul mengharapkan dukungan dari semua pihak agar dalam melaksanakan tugas ke depan dapat berjalan lancar, aspiratif, inovatif, profesional, dan proporsional sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pasaman masa bakti 2014-2019 dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Pasaman, mohon doa restu dari semua yang hadir di forum ini dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perhatian. Terima kasih kami aturkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat oleh Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Haji Beni Utama SHMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Sumatera Barat yang tidak sempat hadir bersama kita pada pagi menjelang siang ini, sehingga beliau menunjuk saya untuk menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur. Pertama yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Pasaman beserta seluruh anggota forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati Saudara Ketua, mantan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman dan mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang baru saja diambil sumpahnya. Yang saya hormati anggota DPRD terpilih
Provinsi Sumatera Barat beserta istri yang sempat hadir Bapak Salibu pada hari ini. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD se-Kabupaten Pasaman. Yang saya hormati pimpinan partai politik, seterusnya Ketua KPU beserta anggota, Ketua Panwas masing-masing beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan LSM, Organisasi Wanita. Terusnya yang saya hormati Saudara Camat, serta unsur Mustika, Saudara Wali Nagari, Ketua Bamus, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang masih diikuti semangat kemenangan Idul Fitri ini tidak dapat hadir rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman dalam acara ucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pasaman masa jabatan tahun 2014-2019. Salawat dan salam marilah selalu kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dengan segala pedoman hidup yang telah beliau berikan menjadi pegangan bagi kita semua dalam membangun masyarakat di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman yang kita laksanakan hari ini menandai berakhirnya keseluruhan proses demokrasi lokal sekaligus sebagai sebuah titik tolak balik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman. Pemilu legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 tersebut mencerminkan betapa besarnya harapan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka dalam menentukan wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan guna membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Apabila kita melihat kembali pada awal terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah pada dasarnya timbul akibat desakan yang menghendaki adanya perubahan paradigma kepemerintahan dari sentralisasi kewenangan menjadi desentralisasi kewenangan dalam bentuk otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, otonomi daerah merupakan suatu bentuk penyebaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tujuan pemberdayaan daerah. Pada dasarnya, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan kesejahteraan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, desentralisasi tidak semata untuk membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk membangkitkan partisipasi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas, dan pemerintah lokal. Desentralisasi secara teoritis merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal dan mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis dalam bentuk demokrasi lokal. Tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, maka desentralisasi dan otonomi daerah sama saja dengan memindahkan sentralisasi dari pusat ke daerah. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik pada tingkat nasional
untuk terwujudnya masyarakat madani. Melalui otonomi daerah, diharapkan akan memperkuat interaksi antara pemerintah, daerah dan masyarakat lokal dengan lebih intensif dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi, sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah dengan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Ini